Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun Bapak Ibu berada. Begitu juga kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Terutama teman-temanku yang ada di Bandung Alena Tennis Group. Shalom. Pada hari ini saya akan berbicara mengenai kebahagiaan mendatangkan mujizat kesembuhan. Luar biasa, saudara. Kebahagiaan. Bagaimana bahagia. Bagaimana harusnya di dalam kehidupan kita. Supaya terjadi mujizat. Bahkan mujizat kesembuhan. Saya terambil di Roma 14 ayat 17. Firman-Nya mengatakan, karena kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, saudara. Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah, Basilia, disebut juga kerajaan surga. Yaitu Allah sendiri yang memimpin. Allah sendiri yang bertahta di kerajaannya. Dia mengirimkan Kristus Yesus ke dunia ini untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis. Setelah kuasa iblis dihancurkan, dikalahkan, dan kuasa itu akan diberikan kepada Allah. Dan Allah waktu itu akan mendirikan kerajaan yang tidak dapat dihapus, dihilangkan selama-lamanya. Sesuai dengan nubuatan Daniel ayat 2 pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan menemukan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Berarti kerajaan Allah ini kekal abadi selama-lamanya, saudara. Itu yang luar biasa. Kerajaan Allah adalah milik Allah sendiri. Allah sendiri yang memimpin, membimbing, menyertai kita. Yang akan memerintah di dalam kehidupan kita. Saya teringat, kerajaan Allah berarti ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Dulu di Ambon, saudara, waktu zaman Belanda, di sana itu aman sentosa seperti surga, saudara. Saudara, ketinggalan apapun di depan rumah, sepeda, motor, tidak pernah hilang, saudara. Itu luar biasanya. Makanan yang dijual pasti makanan yang bagus. Kalau jual mangga yang tidak manis, mereka buang. Yang manis saja yang dijual. Yang baik saja yang dijual. Itu luar biasa, saudara. Itu namanya kerajaan surga. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah, saudara, disebutkan bahwa ada di antaramu. Lukas 17 ayat 21 mengatakan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini. Atau, ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kenapa kerajaan Allah ada di antara kamu? Kerajaan Allah yang sebenarnya akan ditegakkan pada akhir zaman setelah iblis dikalahkan. Tetapi saat ini kerajaan Allah itu ada di antara kita, di dalam kehidupan kita. Waktu kita menerima Yesus, waktu kita menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita, waktu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita mengenai kasih, mengenai kesabaran, mengenai pengampunan, itu namanya surga di antara kita, saudara. Luar biasa, luar biasa. Matius 12 ayat 28 mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tapi jika akunya huruf besar,
Berarti Yesus mengusir setan di dalam dengan kuasa Allah di dalam diri kita, dan kita dinyatakan kerajaan Allah sudah ada di dalam diri kita karena iblis sudah dikeluarkan, sudah diusir di dalam kehidupan kita, sehingga kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Waktu iblis diusir, ingat baik-baik, harus diisi dalam kehidupan kita firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau di dalam diri kita kosong, iblis yang lebih jahat masuk di dalam diri kita. Dan kita akan lebih jahat-jahat lagi dalam kehidupan kita. Yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Kerajaan surga adalah, kalau kita baca 1 Korintus 6 ayat 9-10, bunyinya kurang lebih demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang tidak adil, saudara. Kita hidup harus adil. Satu dengan yang lain. Kita hidup di dunia ini harus dengan yang lain itu tidak boleh pilih kasih. Kepada anak juga tidak boleh lebih mengasihi yang terutama, yang pertama, atau yang dua, yang kedua, atau yang terkecil. Harus sama rata. Itu namanya adil, saudara. Tidak adil akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembahan berhala, orang berzina, banci, orang pembulit, pencuri, orang kikir, pemabok, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kejahatan-kejahatan tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi di sini ada yang disebut kikir, saudara. Orang yang pelit, saudara, itu juga tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita lebih suka memberi daripada diberi. Maka itu kalau kita kikir, kita tidak masuk kerajaan Allah. Maka saudara yang mendengarkan pada saat ini, janganlah kikir. Yang perlu kita membantu kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkannya, saudara bantu. Saudara lihat benar-benar membutuhkannya, saudara bantu. Jangan sembarangan. Karena orang Kristen juga banyak mengambil kesempatan dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau ada yang minta, beri. Jangan menolak. Ini dipakai, saudara, untuk meminta. Karena itu firman Tuhan. Tetapi saudara mesti membaca Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah manusia mengandalkan Allah, mengandalkan manusia. Manusia yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia, terkutuk namanya. Jadi dia itu tidak boleh mengandalkan manusia. Dia harus mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk memberinya. Disitulah kita akan memberikannya. Karena Tuhan menggerakkan kita dalam kehidupan kita untuk memberi, saudara. Itulah penghalang-penghalangnya. 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Darah, daging tidak masuk di dalam surga. Jadi tubuh kita ini dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh dengan darah dan daging masuk ke surga. Puji Tuhan, kita mengejar kerajaan surga dalam kehidupan kita. Itu kerajaan yang kekal selama-lamanya. Yang kedua adalah saya kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenarannya. Apa yang benar, saudara? Siapa yang benar? Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaannya. Berarti tidak ada yang benar. Ingat, yang benar hanya Tuhan Allah sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus
Dan firman Tuhan itulah yang benar di dalam kehidupan kita. Itu disebut yang benar. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu dua engkau harus lakukan. Kalau engkau melakukannya, segala keperluan Anda pasti dicukupinya dalam kehidupannya. Akan ditambahkannya di dalam kehidupanmu. Itu ada kebenaran ya, firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang lain, boleh dikatakan, Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Itu mereka yang percaya dalam namanya. Kita ini percaya, diberi kuasa saudara. Kuasa luar biasa. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk mengusir setan. Karunia-karunia Allah akan diberikan kepada kita sesuai pemberian Roh Kudus kepada kita. Tapi pasti itu untuk membantu kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa saudara. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Maut masuk oleh satu orang. Sehingga mencemarkan kepada orang lain. Membawa maut dan maut menjalar kepada semua orang. Dan semua orang itu berdosa. Dan kita semua orang tidak ada yang tidak berdosa. Dengan itu perlu ada yang menebus dosa-dosa kita. Siapa yang menebus dosa-dosa kita? Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kebenaran. Maka itu mulai saat ini lakukanlah kebenaran dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Baca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita merasakan Tuhan Yesus mengiringi kita dalam kehidupan kita. Pasti saudara akan merasakan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita dapat merasakan, oh ini dari Tuhan. Khotbah saya ini saja saudara. Bayangkan saja. Saya ingin khotbahkan ini. Dan ternyata semalam saya sharing satu dengan yang lain. Ternyata ada relevansinya. Ada hubungannya. Itu tanda-tandanya bahwa benar Tuhan ingin supaya saya mengkhotbahkan hal ini. Ketiga adalah damai sejahtera. Peace. Bagaimana damai sejahtera? Bahasa aslinya erena atau istirahat, saudara. Damai sejahtera menunjuk kepada tidak bermasalah, untroubled. Kita punya damai sejahtera kalau kita tidak masalah. Undisturbed, tidak terganggu. Kita kalau tidak terganggu, merasa aman, kita bisa damai sejahtera. Kalau kita baca Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ganjaran-ganjaran adalah ujian-ujian dalam kehidupan kita. Tuhan menguji kita, tidak enak, merasa duka, tetapi itu adalah kebenaran. Kebenaran itu kan membuahkan damai kepada kita. Jadi saudara, tanpa kebenaran tidak akan ada damai. Hanya melalui kebenaran yang kita lakukan, damai itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara dengan istri, saudara dengan anak, saudara dengan teman-teman. Apakah semua sepikiran?
Tidak, saudara. Apakah sama semua? Kalau kita bilang, ayo kita makan makanan Padang. Belum tentu semua orang mau makan Padang. Ada orang, lebih baik kita yamcha saja. Lebih baik kita makan soto saja. Lebih baik kita makan sate saja. Saudara, bagaimana ada damai? Satu mau ke kanan, satu ke kiri. Tidak mungkin kan? Tetapi justru kalau firman Tuhan ada di dalam diri kita, kita ini harus rendah hati, saudara. Harus rendah hati, mau mengalah. Itulah menjadikan damai, saudara. Pikiran kita tidak sama, pendapat kita tidak sama, keinginan kita tidak sama. Tetapi yang sama mempersamakan kita adalah kerendahan hati. Kita mau minta maaf. Kita mau mengikuti walaupun saya nggak suka sate. Diajak makan sate. Hanya untuk kumpul-kumpul dengan mereka. Dan lain waktu kita usul makanan yang kita inginkan. Jadi masing-masing. Kita punya anak juga sama-sama. Kalau malam minggu kita katakan kita mau pergi makan apa? Yang satu Chinese food, Pak. Satu steak, Pak. Satu GM, Pak. Atau MGM, Pak. Masing-masing saudara punya kehendak. Harus bagaimana saudara bijaksananya? Saudara katakan, oke lah kita sama-sama. Kita makan karena kita sama-sama perginya. Masa kamu pergi makan lain-lain. Lebih baik kita bersama saja. Kamu ngalah saja. Minggu ini kita makan bersama. Benar? Luar biasa kan? Kalau kita mau ngalah. Mau ngalah itu adalah kerendahan hati. Dengan kerendahan hati ada damai sejahtera. Maka kebenaran itu tidak bisa dipisahkan dengan damai sejahtera. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, saudara. Kalau tidak mungkin ada damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Tapi ingat baik-baik 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 3 mengatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak luput. Hati-hati, masa damai, masa damai, masa damai. Hati-hati, tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. Hati-hati. Kita merasa damai, aman. Kita punya kekayaan untuk 100 turunan pun tidak bisa habis. Pandemik 19, COVID-19 menghancurkan semua. Jangankan 100 turunan. 1 turunan juga tidak bisa diberikan karena hancur semuanya. Bayangkan saja. Jadi janganlah kita sombong. Tuhan menentang orang yang sombong. Tapi dia mengasihi orang yang rendah hati. Ingat baik-baik dalam kehidupan kita. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak sombong. Berikutnya adalah yang keempat. Sukacita. Joy. Kara. Asal dikata kaso. Untuk bersukacita. Otomatis saudara. Kalau saudara gajinya naik, sukacita. Saudara dapat hadiah mobil, otomatis sukacita. Itu bisa langsung kita merasakan sukacita. Tetapi dalam kehidupan kita, Tuhan ingin kita bersukacita. Selalu rugi dalam usaha sukacita. Kenapa kita sukacita? Karena positive thinking dalam benak kita ada. Oh, Tuhan ingin mendidik saya. Kalau kerugian itu bagaimana rasanya? Jadi kita bisa merasakan orang yang dirugikan usahanya. Mereka bisa merasakan dan kita pun merasakannya. Jangan anggap hanya dengan Tuhan kita pasti lancar.
Seperti tol Jakarta-Bandung, lancar. Tidak ada lubang-lubangnya. Ingat baik-baik. Jangan engkau merasa aman. Ingat baik-baik. Tahu-tahu ada perbaikan jalan, saudara mendadak. Tabraklah perbaikan jalan itu oleh saudara. Karena saudara merasa tidak ada apa-apa. Saudara lalai, merasa aman. Tahu-tahu ada halangan, saudara tidak waspada. Sukacita saudara. Di firman Tuhan, bagaimana mereka bersukacita. Matius 2 ayat 10. Ketika mereka melihat orang mencius, lihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Mereka bersukacita karena Yesus telah dilahirkan. Sesuai dengan nubuatan bahwa Yesus akan dilahirkan. Ternyata betul-betul terjadi. Mereka bersukacita. Bukan main. Saudara bersukacita. Ada 3 hal yang membuat kita bersukacita dalam kehidupan kita. Ke-1, Lukas 15 ayat 7 mengatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak perlu pertobatan. Harga manusia itu luar biasa di mata Tuhan, saudara. Daripada yang mereka sudah bertobat. Yang belum bertobat, 1 bertobat pun berharga di mata Tuhan. Itulah sukacita kita. Yang kedua, sukacita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Kita belum melihat Yesus, tetapi kita mengasihi dia. Itu yang luar biasa, saudara. Thomas ingin melihat bukti nyata, baru dia percaya. Aku akan melihat dan menunjukkan tangan saya kepada lubang di tangannya dan kepada lambung yang ditusuknya dan melihat kaki yang ditusuknya. Kalau tidak, aku tidak percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Kita tidak melihat, kita percaya. Sukacita yang kedua, tidak melihat, tapi percaya. Yang ketiga, 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sukacita yang luar biasa karena kamu percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan. Itulah sukacita yang kita dapatkan. Siapa kamu? Luar biasa enggak? Sungguh kamulah, ayat ke-20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Sungguh-sungguh. Itu ketiga. Alena teleskop. Dengar baik-baik. Engkau telah membuat kumpulan yang luar biasa. Pergi kemana-mana bersama-sama, bersukacita, bergembira. Itu sudah luar biasa. Tapi ingat baik-baik. Jangan ada perselisihan. Jangan ada permasalahan. Permasalahan sedikit ditiadakan, saudara. Sehingga perkumpulan ini akan langgang sukacitamu terus-menerus. Kebahagiaan akan engkau melihat mujizat kesembuhan. Satu keluarga di desa, mereka punya 5 anak. 2 laki-laki, 3 perempuan. Mereka semua sudah SMA, udah lulus dan pergi ke kota dan kerja di kota. Ibunya hanya sendiri di desa saja. Pada satu saat anak laki-lakinya bilang, saya mau pulang, mau ketemu ibu. Ibunya bergembira luar biasa, saudara.
Ibunya bergembira. Anaknya telepon pada satu hari, katakan saya baru turun dari kereta api dan saya menuju rumah. Ibunya di ladang, dia lari pulang ke rumah untuk menyongsong anaknya yang sudah lama tidak kelihatan. Mereka kangen. Waktu hampir sampai rumah, anaknya sudah sampai. Sudah mereka berjalan bersama-sama ke rumah. Waktu mau sampai ke rumah, ditutupin matanya oleh anak lakinya. Mah, lihat ya, tutupnya matanya. Ayo, jalan terus ke rumah. Waktu sampai dapur, dibuka. Dilepaskan tutupan matanya oleh tangan anaknya. Dan dia melihat 4 anak-anaknya semua berkumpul. Dan mereka semua sudah masak untuk makan bersama. Luar biasa nggak? Kaget dia. Sampai dia rasa dibohongi. Sambil mau ke anaknya laki-laki, wah kamu. Sambil ketawa, dia senang sekali dikunjungi oleh 5 anaknya. Bayangkan saudara, sukacita itulah yang kita harus dapatkan dalam kehidupan kita. Ada masalah, ingat baik-baik. Firman Tuhan mengatakan mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Kita lakukan, maka itu kebenaran harus kita lakukan. Hingga ada damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera ada sukacita. Ada satu kesaksian saudara. Ada seorang wanita di Michigan, Amerika. Yaitu seorang wanita berusia 90 tahun, masih muda ya. 90 tahun saudara, namanya Norma. Norma ini, dia pada tahun itu, dia katakan, tahun yang paling terendah, paling putus asa lah, katakan tahun itu dia putus asa. Kenapa? Bukan saja dia ditinggal oleh teman yang baiknya, udah meninggal duluan, tetapi dia datang ke dokter, didiagnose, ternyata dia kena penyakit kanker rahim. Dokter mengatakan bahwa umurnya hanya 2-3 bulan lagi. Dan tuh dokter itu menyarankan supaya di radioaktif sama di kemoterapi. Itulah pengobatan cara barat. Setelah diberitahukan kepada Ibu Norma ini yang 90 tahun, dokter terkejut. Terkejutnya apa? Dia tidak mau menerima. Dia katakan, saya sudah 90 tahun. Pada saat ini saya tidak mau berobat apapun juga. Saya ingin menyenangkan diri saya. Untuk terakhir kalinya saya mau senang-senang menyenangkan diri saya. Udah itu apa yang dia lakukan? Dia beli tiket untuk keliling jalan-jalan. Dia katakan selama ini saya hidup dipusingkan oleh masalah-masalah, kesusahan-kesusahan yang tidak habis-habisnya. Dan saat ini saya akan menikmati sungguh-sungguh perjalanan saya. Dan saya tidak mau memikirkan usia saya. Dia pergi ke Disneyland, saudara. Dia naik semua permainan. Ditaiki kora-kora, adum jeram, jet coaster. Dia ketawa terbahak-bahak, saudara. Dia naik balon, saudara. Naik balon di udara itu. Dia naik, dia bercerit. Sukacita, berteriak. Dia dandanan seperti anak kecil. Mungkin pemikiran saya, mungkin diikat rambutnya seperti anak kecil, dikuncir, 2 kuncir. Mukanya dimerah-merahin seperti boneka. Pakai bajunya mungkin yang warna-warni. Dia katakan, saya ingin bebas biar orang melihat saya apa adanya. Dia seperti anak kecil. Dia pergi jalan-jalan. Dia keliling terus.
Dia melihat di Arizona lembah sungai yang luar biasa bagusnya. Dia pergi ke Tiongkok RFC, saudara. Ada di sana lembah landscape Huangxi yang waduh indahnya luar biasa. Tetapi ada yang satu hal yang luar biasa, saudara. Makanan yang dilarang selama ini untuk dimakan, mungkin anggap aja kaki babi. Mungkin aja babi hong. Mungkin aja itu yang tidak boleh dimakan selama ini. Dia makan habis-habisan, dia tidak takut mati. Dia makan. Dia bilang nggak apa-apa. Selama ini saya tidak makan. Saya mencegah. Tetapi sekarang saya makan. Makan sebanyak-banyaknya. Saudara mungkin doyan durian. Durian paling satu. Mungkin 2, saudara. Sekarang saudara bebas. 10 saudara makan durian terus. Waduh, saudara. Hebat enggak? Itulah yang dilakukan oleh dia, saudara. Selama 6 bulan, saudara. Dia keliling. Senang-senang. Makanan tidak dilarang. Hatinya gembira. Seumur hidup baru dia menikmati kehidupan bebas dia. Itu kali. Sudah pulang, saudara tahu bahwa penyakitnya sudah hampir sembuh, saudara. Dokter-dokter kaget, ahli-ahli medis kaget sekali. Di University South Florida, mereka mencoba menyelidiki apa sih rahasianya. Ternyata mereka mendapatkan waktu orang bersukacita yang luar biasa. Itu ada satu hormon namanya peptida. Peptida itu waktu keluar itu mengalahkan sel kanker 24 jam, 95% sel kanker mati. Luar biasa nggak? Sukacita mengalahkan penyakit. Kebahagiaan mendatangkan mujizat kesembuhan terbukti oleh Ibu Norma ini, saudara. Karena waktu hormon itu keluar, kalau sukacita keluar, hormon itu makin banyak mengalahkan sel-sel kanker. Tapi sebaliknya, waktu kita sakit hati, waktu kita depresi, bahkan hormon itu tidak keluar. Di jantung kita tidak keluar. Itu keluar dari jantung. Tidak keluar hormon itu. Sehingga yang sakit tetap sakit. Makin parah, saudara. Tapi dengan sukacita yang luar biasa. Mulai saat ini. Mulailah kita sukacita. Positive thinking. Apapun ada jalan keluarnya. Di dalam Tuhan tiada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada masalah yang paling besar yang tidak bisa dipecahkan oleh Tuhan. Semuanya ada solusinya. Asal dekat dengan Dia, pasti saudara merasakan mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kita karena Dia bersama-sama dengan kita. Itu yang luar biasa, saudara. Kebahagiaan mendatangkan mujizat, kesembuhan menjadi kenyataan. Maka itu Arena Tennis Group tetap bersama-sama. Naik sepeda bersama-sama. Berenang bersama-sama. Makan bersama-sama. Main bersama-sama. Ketawa bersama-sama. Luar biasa. Saudara semua, panjang umur adanya. Tuhan memberkati. Saya ingin menyanyikan satu lagu. Kebahagiaan. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku.
ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, cari kerajaan surga dan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Kerajaan surga itu bukan makan dan minum, tetapi kerajaan surga adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa firman Tuhan, kami tidak mungkin melakukan kebenaran. Tanpa firman Tuhan, tidak mungkin damai sejahtera ada di dalam diri kita. Tanpa firman Tuhan, tidak mungkin ada sukacita yang abadi yang datang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita di dalam kehidupan kita. Kami mau berpositif thinking dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kami percaya itu seizin Tuhan. Dan di balik tersebut ada makna tersendiri untuk kita mempelajarinya. Terima kasih Bapak. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Dan firman Tuhan akan bertumbuh dan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini, minggu ini adalah minggu pertama, maka kita ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus penting sekali saudara. Siapa yang meminum darahku dan minum dagingku dan makan dagingku, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi pada saat ini kita akan bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dia memikul dosa seisi dunia, dipikulnya Tuhan. Hanya kepada siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kalau Engkau mengasihi kami, memanggil kami, memilih kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu semua. Perbuatlah
ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk meminumnya. Ucapan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memanggil, memilih kami, mengampuni kami, membenarkan kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kami merayakan setiap bulan satu kali untuk mengingat bahwa kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Sebelum tutup, saya ingin berdoa untuk siapa saja yang melihat tayangan ini. Taruhlah kedua belah tanganmu di dadamu, dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang maha hadir di tempat orang-orang yang melihat tayangan ini Tuhan. Kalau mereka yang belum mengenal Engkau, mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Saya percaya Tuhan, mereka mengakui Engkau pada saat ini. Ulangilah kata saya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau minta kepada Engkau, memohon kepada Engkau untuk masuk di dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni Tuhan ketidakpengetahuan kami. Pada saat ini kami mau menerima Engkau Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah, dengan iman percaya, Tuhan Yesus telah bersama-sama dengan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Misalkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Dan mereka yang melihat tayangan ini, mereka membutuhkan doa, dan saya akan berdoa untuk mereka semuanya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang maha tahu, mengetahui kebutuhan anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini. Kami percaya Tuhan, apapun permasalahan mereka, mungkin keluarga, mungkin anak-anak, mungkin bisnis, usaha, pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang menjawab segala pergumulan-pergumulan kami, dan memberikan jalan yang terbaik bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Kepada mereka Tuhan yang tidak punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Kepada mereka yang usaha, tutup usahanya, Tuhan berikan hikmat supaya mereka buka usahanya. Mungkin usaha yang lain yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka hidup berkecukupan. Karena Engkau telah menjanji, cari kerajaan surga dan kebenarannya. Yang lainnya tambahkan, yaitu dicukupkan. Menjadi kenyataan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami akan melihat kemuliaan Allah, menyertai kehidupan anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, yang mengandalkan Engkau, yang berharapan kepada Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, saya telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kita doa berkat, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah ya Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus, yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu
sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.